Perkenalkan, nama saya Carolina. Di sini saya akan menceritakan tentang Vincentius. Vincentius lahir pada 24 April 1581 di Prancis Selatan. Lahir dari keluarga miskin pada tanggal 23 September 1600. Ia ditasbihkan jadi romo. Saat sedang melakukan perjalanan, ia ditangkap bajak laut lalu dijual ke berbagai orang selama 2 tahun. Setelah bebas, ia kembali ke Prancis dan melayani selama 10 tahun. Akhirnya selama perjuangannya melayani orang miskin, orang sakit, walau mengalami berbagai rintangan, tetapi ia akhirnya bertobat. Akhirnya ia berkarya dengan menghimpun Roma-Roma dan mendirikan serikat suster. Ia melayani orang miskin, terlantar, dan orang sakit yang dia anggap pertemuan dengan Tuhan itu sendiri, yaitu hidup hanya untuk mengabadi Tuhan dan orang miskin. Sekian, terima kasih. Saya Carolina, kelas 5 SD. Siapa yang tahu nama stasi kita? Ya, benar sekali. Nama stasi kita adalah Stasi Santo Vincentius. Nah, kalian tahu tidak siapa itu Santo Vincentius? Santo Vincentius Apaulo adalah seorang yang baik hati. Nama Santo Vincentius banyak dipakai untuk menamai banyak tempat. Salah satunya adalah nama stasi kita, yaitu Stasi Santo Vincentius Gunung Putri. Santo Vincentius lahir tanggal 24 April 1581 di desa Poidrac, Prancis. Santo Vincentius lahir dari keluarga petani dan hidup bersama ayah dan ibunya. Tetapi walaupun miskin, Santo Vincentius masih dapat sekolah karena dapat bantuan dari bangsawan. Walaupun hidup sederhana, Santo Vincentius adalah anak yang rajin belajar. Sejak kecil, ia sudah pandai membaca dan menulis. Pada suatu hari, Santo Vincentius sedang dalam perjalanan. Naik kapal, tiba-tiba dia diserang oleh bajak laut. Dan Santo Vincentius ditangkap dan dijual sebagai pesuruh di Tunisia, sampai akhirnya dapat melarikan diri ke Prancis. Lalu Santo Vincentius mendirikan rumah sakit dan panti jompo. Panti jompo adalah tempat oma-oma dan opa-opa yang sudah tua. Mereka berjalan di desa-desa dan kota-kota untuk membantu orang miskin, orang sakit, dan orang yang terluka. Dia mendirikan sekolah untuk anak-anak yang kekurangan biaya. Karena cita-citanya untuk menciptakan perdamaian dan menghabiskan hidupnya untuk membantu orang miskin. Dan Santo Vincentius disebut Bapak Orang Miskin karena cintanya kepada orang miskin. Nah, pada tanggal 27 September 1666, Santo Vincentius wafat pada usia 79 tahun di kota kelahirannya, yaitu kota Prancis. Jadi, pada tanggal 27 September, kita memperingati sebagai Pesta Santo Vincentius. Sampai di sini teman-teman cerita tentang Santo Vincentius Apaulo. Tuhan memberkati kita semua. Malam semuanya. Salam sejahtera teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Kalosa dari lingkungan Santo Bartolomeus. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Santo Vincentius. Dengarkan ya teman-teman, begini ceritanya. Pada tanggal 24 April tahun 1581, di sebuah desa kecil bernama Poidrac, Prancis Selatan, lahirlah seorang anak yang bernama Vincentius. Dia lahir dari keluarga miskin. Pada umur 15 tahun, Vincentius meninggalkan desa dan keluarganya untuk bersekolah di kota Dax. Tanggal 23 September tahun 1600, waktu itu kira-kira umur Vincentius baru 19 tahun. Hampir 20 tahun, tapi belum genap 20 tahun. Vincentius ditasbihkan menjadi romo atau imam. Saat Vincentius sedang mengadakan perjalanan, tiba-tiba
kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut. Lalu Vincentius ditangkap dan dijadikan budak di daerah Tunisia selama 2 tahun. Pada akhirnya, Vincentius pun berhasil menyelamatkan diri kembali ke Prancis. Di kota Prancis, Vincentius melayani sebuah paroki sebagai imam selama 10 tahun. Vincentius bersama kelompok imam memberikan pelayanan kepada orang miskin, anak-anak yang terlantarkan, dan orang sakit, dan lain sebagainya. Selain itu, Vincentius juga membentuk organisasi para suster untuk kegiatan amal. Pada suatu ketika, Vincentius pergi ke Roma untuk memperjuangkan karirnya dan berusaha mencari uang. Namun, kegiatan Vincentius itu gagal dan kembali ke Toulouse tanpa penghasilan sedikit pun. Pagi semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang kehidupan Vincentius. Vincentius lahir tanggal 24 April 1581 di desa kecil Poix-d'Aix, Perancis Selatan, dari keluarga petani miskin pada umur 15 tahun. Keluarga dan desa ditinggalkannya untuk sekolah di kota Dax. Ia ditakdiskan sebagai imam atau romo pada tanggal 23 September 1600. Saat itu umurnya baru 19 tahun, hampir 20 tahun. Saat ia sedang mengadakan perjalanan, kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut. Ia ditangkap dan dijual sebagai seorang budak di Tunisia. Ia dijual ke pelbagai orang selama 2 tahun, hingga akhirnya dia dapat menyelamatkan diri dan kembali ke Prancis melayani sebuah paroki sebagai imam selama 10 tahun. Vincentius dan kelompok imamnya memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, orang-orang sakit, dan sebagainya. Ia juga membentuk organisasi para suster untuk kegiatan amal. Vincentius berusaha mencari uang. Dia pergi ke Roma untuk memperjuangkan karirnya. Namun Vincentius muda terpaksa kembali ke Toulouse tanpa penghasilan apapun. Kegagalan demi kegagalan membuat dia berpikir, apa yang Tuhan kehendaki dari saya? Akhirnya Vincentius bertobat, memikirkan dirinya sendiri. Dan Franciscus de Sales, uskup Geneva, meneguhkan pertobatannya untuk mengabdi kepada Tuhan dan diri orang-orang miskin dan telantar. Vincentius menghimpun Romo-Romo Seim atau Romo-Romo Lazaris, kongregasi misionis atau kongregasi misi. Vincentius berkarya dalam karya-karya pendidikan. Vincentius juga mendirikan Serikat Suster Putri Kasih atau PK, berkeliling dari desa ke desa atau di kampung ke kampung, mengunjungi, merawat, melayani orang-orang miskin. Sikap teladan yang spiritualitas yang dapat kita contoh yaitu kesederhanaannya, kerendahan hatinya, kelembutan hatinya, mati raga. Halo teman-teman, saya akan bercerita tentang Santo Vincentius pelindung stasi Gunung Putri. Vincentius lahir pada tanggal 24 April 1581 di desa kecil Poix-d'Aix, Prancis Selatan. Dia berasal dari keluarga petani miskin. Pada umur 15 tahun, keluarga dan desa ditinggalkannya untuk sekolah di kota Dax. Dan ia ditakdiskan sebagai imam atau romo pada tanggal 23 September 1600. Saat itu umurnya baru 19 tahun, hampir 20 tahun. Saat ia sedang mengadakan perjalanan, kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut.
ia ditangkap dan dijual sebagai seorang budak di Tunisia. Lalu ia dijual ke berbagai orang selama 2 tahun, hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke Prancis melayani sebuah paroki sebagai imam selama 10 tahun. Vincentius dan kelompok imamnya memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, dan orang-orang sakit, dan sebagainya. Ia juga membentuk organisasi para suster untuk keamalan. Vincentius berusaha mencari uang. Dia pergi ke Roma untuk memperjuangkan karirnya. Namun Vincentius muda terpaksa kembali ke Tolesieux tanpa penghasilan apapun. Kegagalan demi kegagalan membuat Vincentius berpikir apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya. Akhirnya ia bertobat dan memilihkan dirinya sendiri. Dan Vincentius de Sales, uskup Geneva, meneguhkan pertobatannya untuk mengabdi Tuhan dalam diri orang-orang miskin dan terlantar. Vincentius menghimpuni Romo CM atau Romo Lazaris, Congregatio Passionis atau Kongregasi Misi. Ia berkarya dalam karya-karya pendidikan. Vincentius juga mendirikan Serikat Suster Putri Kasih atau PK, berkeliling dari pelosok desa ke desa dan di kampung-kampung mengunjungi, merawat, dan melayani orang-orang miskin. Sikap teladan spiritual yang bisa kita contoh yaitu kesederhanaan. Selamat malam semua, nama saya Vino dari lingkungan Santo Kristoforus. Hari ini saya ingin bercerita. Teman-teman tahu tidak ya siapa itu Santo Vincentius? Boneka ini diibaratkan menjadi Santo Vincentius ya. Vincentius adalah anak petani miskin. Dia lahir tanggal 24 April 1581 di desa kecil Poidax, Prancis Selatan. Pada usia 19 tahun, ia ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 23 September 1600. Suatu hari, ia diserang bajak laut, ditangkap dan dijual sebagai budak di Tunisia. Dan sampai ia berhasil menyelamatkan diri dan terus melayani sebagai imam di Prancis. Vincentius juga senang melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan anak terlantar. Ia juga sedang berkegiatan amal loh. Teman-teman tahu tidak? Vincentius juga pernah ke Roma sebagai Bapak Paus, berkarir dan mencari uang, tapi terus gagal terus. Lalu Vincentius muda berpikir, apa sih yang Tuhan kehendaki dariku? Katanya. Dan akhirnya ia bertobat, lalu mengabdikan diri untuk Tuhan dalam diri orang-orang miskin dan terlantar. Vincentius lalu berkarya dalam pendidikan, namanya Serikat Suster Putri Kasih. Kita juga bisa mencontoh teladan spiritualitas Santo Vincentius loh teman-teman. Belajar rendah hati, hidup sederhana, tidak mudah ngambek, hidup penuh kasih, dan tidak boros atau mati raga. Kita pun harus selalu semangat seperti Santo Vincentius yang hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan diri orang miskin. Nah, begitulah saja ya cerita singkat dari saya tentang Vincentius. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah! Nama saya Benedictus Alvina Bimasuta dari lingkungan Santo Kristoforus, wilayah Teresia. Saya ikut lomba mendongeng dalam rangka Vincentius Day. Aku dapat juara 1. Aku senang. Aku belajar dari Vincentius. Kalau menolong, hidup sederhana, rendah hati, tidak mudah ngambek, tidak mudah menyerah, selalu berbagi pada orang di sekitar. Doakan aku supaya bisa meladan seperti Santo Vincentius. Terima kasih.